Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan web programming ya. Jadi, kali ini kita akan membuat website portofolio yang nanti akan kita online-kan ke GitHub kita. Jadi, nanti kira-kira seperti ini tampilannya yang akan kita buat. Jadi yang paling atas adalah navigasi, kemudian di sini nanti kita akan buat slider, kemudian di bawahnya lagi tentang kami nanti akan pakai cut, di sini di bawahnya lagi nanti akan pakai kemampuan, nanti pakai cut juga. Kemudian project nanti akan pakai akcordion dan nanti ada footernya juga. Nah, posisinya kita akan membuat modelnya parallax, jadi hanya satu halaman. Saat kita klik tentang kami, nanti akan mengarah ke ID tentang kami, kemudian kemampuan nanti akan mengarah ke ID kemampuan, kemudian kalau kita klik project, nanti akan mengarah ke project. Nah, nanti isinya disesuaikan aja dengan teman-teman semuanya. Yang penting nanti tampilannya sama seperti ini. Oke, kita akan mulai untuk proses pembuatannya. Silahkan teman-teman misalkan buat foldernya. Ini saya buat folder misalkan namanya portofolio. Kemudian saya akan panggil folder saya, folder portofolio tadi. Sini, file, open folder. Kemudian bootstrap portofolio. Nah, saya sudah membuat untuk portofolio, folder portofolio, kemudian saya buat satu file namanya index.html, kemudian saya buat file lagi, bukan file ya, kita buat folder untuk gambar, nanti misalkan namanya img, kemudian gambar-gambar saya akan taruh di folder img, saya cari gambarnya dulu, saya buat 3 gambar, saya taruh di folder img. Saya paste di sini. Jadi ada 3 gambar di sini. Gambar 4, gambar 5, gambar 6 hampir mirip gambarnya tapi beda tulisannya. Jadi di sini tulisannya Explore Jogja, di sini tulisannya Explore Jogja juga, di sini Explore Jateng. Jadi beda-beda ya. Oke. Nah, nanti untuk tampilannya untuk website kita akan menggunakan HTML, CSS sama Bootstrap. Kita akan mulai eh, kita buka getbootstrap.com, kemudian kita masuk ke awal, introduction di sini. Nah, kemudian untuk bootstrapnya sendiri, kita akan menggunakan CDN yang ada di CDN link yang ada di Bootstrap. Jadi saya nggak download ya. Kalau teman-teman mau download silahkan. Tapi kalau saya ini posisinya saya akan pakai CDN link yang dari Bootstrap. Saya copy aja. Kemudian saya masukkan ke index.html. Kemudian title-nya ini saya ganti, misalkan website portofolio to Trisno. Nah, ini saya hapus. Kemudian saya akan membuat navigasi ya. Navigasi sesuai dengan apa namanya yang ada di ini. Jadi kita cari navigasi yang kira-kira sesuai. Eh, kita cari di sini navbar. Navbar. Klik aja di sini navbar. Oke. Navbar saya akan cari navbar yang akan saya pakai untuk navigasinya. Nah, untuk navigasinya misalkan ini saya pakai ini navbar yang ini, saya copy aja. Kemudian saya taruh di website saya di sini. Oke. Kemudian saya rapikan ini.
Saya rapikan, klik kanan, format dokumen, kemudian kita kasih eh, komen ya. Misalkan ini navigasi, kemudian kita blok aja, CTRL sama slash, oke. Kemudian kita coba buka hasilnya, show preview. Nah, kita sudah membuat, saya tampilkan aja di browser. Nah, seperti ini. Nah, saya nggak butuh yang ini. Saya juga pengen ini ganti dengan nama websitenya yang tadi adalah ini. Apa namanya? Portofolio Sutrisno Soekarno. Kemudian ini menunya saya buat seperti ini. Jadi kita ngapus dulu ini ya. Nah, perkecil, kemudian view-nya saya buat auto wrap aja. Yang ini saya nggak pakai, span ini. Saya hapus saja. Kemudian kita coba cek hasilnya. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita akan eh, mengganti ini menjadi portofolio Sutrisno Soekarno. Nah, sudah berhasil kita buatnya. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Kemudian saya misalkan pengen ganti ini warnanya menjadi eh, hitam ya. Kita cari untuk warnanya di navbarnya. Oke, ini saya hapus. Kita buat navbar dark, kemudian BG. Kita coba cek hasilnya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan geser ini ke samping kanan. Berarti kita pakai text right ya. Ini di sini kita pakai text right. Kemudian kita coba tes hasilnya. Oke, oke. Kita sudah apa namanya membuat ini sebelah kanan ya. Jadi tadi kita ganti jadi dari ME Auto menjadi MS Auto. Kemudian ini kita arahkan ke text right-nya. Nah, kemudian di sini saya akan atur untuk untuk menunya. Yang pertama untuk home, kemudian setelah home nanti kita akan buat tentang kami, tentang saya aja, bukan tentang kami karena ini website portofolio. Kemudian ID-nya tentang, kemudian pricing kita ganti, namanya menjadi kemampuan misalkan. Kemudian ini ID-nya kemampuan, huruf kecil semua aja. Kemudian kita copy ini, kita ganti jadi project. Project. Href-nya juga sama, project. Nah, kita coba cek hasilnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Tapi untuk menu-menunya belum ada karena kita memang belum buat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat setelah navigasi tadi kita akan membuat slider.
Slider kita cari untuk slidernya. Kita pakai carousel. Kemudian teman-teman bebas ya milihnya ya. Misalkan mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Saya misalkan pakai yang ini. Saya copy aja. Kemudian saya taruh di codingan saya. Di sini kita tambahkan untuk slider misalkan. Slider. Ini CTRL sama slash. Ini kita perkecil aja. Nah, biar nggak numpuk ya. Kemudian di sini kita paste aja slidernya. Kita blok areanya. Area untuk slider ini. Kemudian teman-teman bisa klik kanan format dokumen. Biar rapi. Kemudian untuk slidernya sendiri kita akan atur. Kita arahkan ke gambar kita di sini. Gambarnya misalkan sebenarnya nanti ini gambarnya terlalu besar sebenarnya nanti disesuaikan aja tingginya dan seterusnya. Gambarnya ini saya masukkan dulu IMG ke 4.jpg. Kemudian ini saya masukkan IMG 5.png. Kemudian sama ini IMG 6.png. Nah, nanti kalau teman-teman beneran untuk publish websitenya, sebaiknya ALT text-nya ditulis, misalkan webku, misalkan. Nanti sesuai dengan kata kunci yang teman-teman pengen kejar untuk SEO-nya. Nah, ini biasanya kata kunci ya, atau gambar ini berhubungan dengan apa. Saya akan cek untuk hasilnya. Nah, ini sudah jadi. Nah, sudah jadi juga. Nah, kemudian kita akan, ini terlalu, misalkan terlalu besar gitu ya. Ini saya akan ganti untuk apa namanya height-nya aja yang saya tambahkan di sini untuk kelasnya atau di sini ya. Saya tambahkan height misalkan 400 px. Ini saya tambahkan semua. Sini ini juga sama. Saya coba cek hasilnya. Oke, ternyata apa namanya agak menceng ya. Jadi nanti ini nggak rekomen. Nanti teman-teman silahkan cari bikin gambar yang nggak menceng-menceng gitu. Ini kita buat 450 deh. Oke, oke, cukup saya rasa. Jadi kita sudah membuat untuk navigasi yang ada di atas ini, kemudian kita sudah membuat slider di bawahnya. Nah, kemudian kita akan membuat tentang kami gitu ya, atau tentang saya. Jadi kita akan membuat cut. Cut-nya kita cari dulu cut. Nah, cut sesuai dengan yang saya inginkan di sini, modelnya begini. Ini ya, ini sesuai dengan yang saya inginkan sebenarnya cut ini. Oke, ini saya copy cutnya, kemudian saya paste di codingan saya. Nah, ini kita apa, minimize saja, kemudian masuk ke ini tentang kami, tentang saya aja. Kita blok, CTRL sama slash, kemudian enter, saya paste aja.
Saya blok lagi, kemudian klik kanan, format dokumen. Nah, fiturnya saya ganti menjadi tentang saya, tentang saya. Kemudian ini misalkan kata title-nya saya ganti jadi Sutrisno Soekarno. Kemudian with supporting segala macam saya ganti saya adalah pribadi yang selalu mau belajar, berdoa, bekerja keras, nah, menguasai dan terus belajar skill web programming, jaringan komputer, digital marketing, dan lain-lain. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan ganti untuk Ahref yang ini menjadi misalkan saya ganti jadi channel YouTube. Misalkan. Kemudian ini saya copy, saya taruh di bawahnya. Nanti teman-teman kalau misalkan ini misalkan blog ya, blog. Terus saya tambahkan lagi website misalkan. Website. Kalau teman-teman belum punya website nggak usah ya. Nah, kemudian ini websitenya saya akan arahkan ke http sutrisnogaleri.com. Kemudian ini saya arahkan ke belajar komputer privat blogspot.com. Kemudian channel YouTube-nya saya nggak hafal, saya akan coba cek dulu untuk channel YouTube saya. Oke, saya copy aja. Kemudian saya paste di sini. Nah, kemudian eh, targetnya blank aja. Biar nanti kebuka di tempat baru gitu ya. Di page baru, maksudnya di tab baru. Oke, saya coba cek hasilnya. Saya refresh. Kalau saya arahkan ke channel YouTube, nanti dia akan mengarah ke channel YouTube saya. Kalau saya klik blog, nanti akan mengarah ke blog saya. Kalau saya klik website, nanti akan mengarah ke website saya. Oke, sudah berhasil untuk ini, tapi ini tentang sayanya kurang oke, kurang gede gitu ya. Saya ganti ini jadi H1, dua aja, tentang saya. Kemudian saya cek hasilnya, oke, sudah oke ya. Nah, ini aja. Kemudian saya akan membuat lanjutannya untuk kemampuan. Nah, kemampuan di sini sesuai dengan yang tadi yang sudah kita buat, yang ada di sini. Kemampuan ini menggunakan ada tiga cut gitu ya. Jadi eh, kita akan membuat div dulu. Oke. Nah, kita buat misalkan di sini kita tulis eh, kemampuan. Kemudian ini kita CTRL sama slash. Kemudian kita buat kelas baru, kontainer misalkan. Oke. Nah, kemudian
kita tambahkan ini kanan. Kita tambahkan misalkan margin top biar ada apa space-nya ke atas. Margin topnya misalkan 3. Kemudian kita masukkan ID. ID-nya sesuai dengan kebutuhan. Tadi kita cek di navbar. Ini kemampuan. Jadi kita klik kemampuan. Nah, Jadi ID-nya kemampuan. Oke, kemudian kita buat, saya cek dulu. Ini untuk tulisan ini kemampuan. Misalkan saya akan pakai H2. Di sini kita tulis kemampuan. Kita coba cek hasilnya. Oke, di sini ternyata jadi harus kita tengahkan. Kita buat kelasnya di H2 ini kelas text center. Oke, kemudian kita buat lagi div garis bawah misalkan HR. Kemudian kita buat div row. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat cut-cutnya gitu ya. Jadi cut-nya kita akan cari eh, dari sini kita cari cut. Sepertinya ini kita akan pakai cut ini aja. Saya copy ini cut-nya, kemudian saya taruh di sini di class row, kemudian kita buat eh, kolom. Oke. Oke. Nah, ini kita buat 4, kan 12 ya untuk ukurannya. Jadi kalau kita buat 4 berarti tiga kotak gitu. Kita copy. Kemudian ini kita klik kanan, format dokumen. Di sini source-nya saya akan arahkan. Nanti teman-teman bisa masukkan misalkan ini IMG 4 sama. Kemudian di sini saya buat HTML misalkan. Ini saya buat H3 atau H4 HTML. Oke, kita coba cek hasilnya. Plus cut title. Title. Oke, kita coba cek hasilnya. Refresh di sini sudah ada. Kemudian ini HTML, HTML. Nah, kita coba cek ada. Oh, ini cut text-nya harusnya saya menguasai HTML mulai dari dasar dan juga bisa membuat website dengan menggunakan HTML murni, misalkan seperti itu. Saya coba cek hasilnya. Nah, ini sudah berhasil. Saya akan copy ini cut-nya. Ini dari sini. Oops, sorry. Saya copy. Saya enter di sini. Ini.
Kemudian kan jadi tiga gitu ya. Saya coba cek hasilnya. Nah, kemampuan sudah ada HTML, HTML, HTML. Nah, di sini kita bisa lihat untuk cut-cut yang ada di sini ternyata tidak full ya di sini ya. Tidak full. Jadi saya akan menambahkan untuk settingannya. Di sini saya hapus. Kemudian saya kasih tambahan cut H-100. Ini saya copy aja ke kelas yang di sini. Paste, kemudian di sini juga sama, kita ganti. Oke, ini udah sama. Kemudian teman-teman bisa tambahkan yang sebelumnya, misalkan sebelumnya kita pakai HTML, ini CSS, saya menguasai CSS. Kemudian saya ini misalkan Bootstrap. Oke, kemudian kita coba cek hasilnya. Nah, oh ya, di sini ternyata eh, misalkan kita pengen taruh di tengah untuk ini eh, apa namanya cut title-nya, ini bisa kita tambahkan tag center aja. Ini juga sama tag center. Ini sama juga tag center. Kita coba cek hasilnya. Oke. Nah, tapi ini juga sama harusnya tag center juga ya. Oke. Nah, kita sudah membuat untuk kemampuan dan ini juga sudah, oh ya ini belum mengarah ya di sini. Oke, kita coba cek ada yang salah atau enggak di sini. Eh, untuk yang di ID, ID di sini kemampuan. Kemudian ini untuk ID tentang saya. Saya tambahkan ID tentang. Kemudian kita coba cek di navigasi. Oke, kemampuan tentang. Kita coba cek hasilnya. Tentang sudah berhasil, kemampuan sudah berhasil juga. Oke, lanjut kita akan lanjut ke project. Nah, di project ini saya akan menggunakan eh, akordion. Akordion. Saya cari, ini saya minimize dulu. Ini minimize, ini minimize. Nah, kemudian saya tambahkan ini untuk project. Ya, blok, ctrl sama slash, kemudian ini kita akan buat akordion. Akordion. Saya misalkan pengen yang ini aja, yang paling atas. Nah, teman-teman kalau pengen yang lain silahkan aja. Saya paste. Kemudian ini saya blok lagi ke atas, klik kanan, format dokumen.
Oke, sudah berhasil. Kemudian saya tambahkan ID. ID-nya project. Kemudian ini kita ganti akordeon item. Nah, kemudian kita tambahkan dulu ya. Tambahkan misalkan H1 misalkan. Atau H2 aja. H2 project. Kemudian biar ada garisnya kita tambahkan HR. Kita coba cek hasilnya. Nah, ini sudah ada, cuman posisinya belum ke tengah. Kita tinggal ganti jadi text center aja. Jadi sebelumnya ini kita bungkus ya pakai div ya. Oke, untuk ID-nya di sini div ID project. Oke, kita coba cek hasilnya. Nah, sudah berhasil. Kemudian projectnya kita taruh di tengah aja. Tulisan H2-nya, kelasnya ganti jadi text center. Oke, ini biar ada jarak ke atas. Di sini kita buat text center, kelasnya MT, misalkan 3. Oke, sudah ada jarak ke atas. Kemudian ini akordionnya sudah. Kita nanti tinggal buat. Nah, ini untuk akordion item. Nanti teman-teman bisa buat misalkan posisinya kita samain ya. Ini kontainer kelasnya kontainer. Nah, seperti ini. Jadi biar sama dengan yang di atas. Untuk yang ini kita bisa tambahkan akordion item 1. Misalkan ini project jaringan komputer. Oke. Kemudian ini kita buat project misalkan yang keduanya web design atau blog misalkan. Kemudian yang ketiga kita sudah membuat project channel YouTube. Nah, ini tinggal ditulis saja sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan ini saya hapus, saya ganti eh, channel YouTube saya, misalkan apa nanti Sutrisno Soekarno Channel, silahkan ditonton misalkan. Kemudian ini misalkan saya ganti juga blog saya www.mulyamadu.blogspot.com. Kemudian
Data jaringan komputer bisa dicek di www.rumahnbelajar.com. Nah, kita coba cek hasilnya. Ini jaringan komputer mikrotik seperti ini. Kemudian ini web design, YouTube juga sama. Oke, kita sudah berhasil. Project juga sudah masuk. Kalau ke project yang terakhir kita akan bikin untuk eh, apa namanya footernya ya. Jadi kita buat footer. Kita bungkus pakai div. Nah, kita buat kelasnya footer. Footer. Nah, kita buat misalkan tadi untuk copyright ini, kemudian kita buat link-linknya. Tadi ada kemampuan gitu ya, ke ID kemampuan. Kemudian di sini kita ganti jadi kemampuan. Kemudian ini kita ganti jadi project. Project. Kemudian ini project. Oke, kita coba cek hasilnya. Nah, ternyata berantakan. Kita akan atur untuk stylenya di style.css kita buat. eh Style CSS-nya bebas aja, mau di sini boleh di apa namanya di atas. At- atau teman-teman bisa ini bisa di sini ya. Atau saya akan bikin stylenya sendiri di sini. Style.css. Nah, ini untuk kelas footer nanti ada background color-nya misalkan. Nah, seperti ini ada background color, ada color untuk tulisannya, paddingnya, text align-nya. Kita akan arahkan untuk HTML-nya, link CSS-nya ke style.css. Kita coba cek ya hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berhasil. Jadi ini sudah masuk ke sini. Kemudian nanti kemampuan juga masuk sini. Kemudian ini project juga. Project ini belum berhasil. Coba kita cek project. Yang ini berhasil, tapi yang ini enggak. Coba kita cek ya. Yang paling bawah project sudah benar. Project ini project benar. Project arah ke sini benar. Extra forward. Oke, coba kita cek ya. Cek. Oh iya, kenapa kok ya? Kenapa dia project nggak mau? Karena ini sudah masuk ke sini gitu ya. Tapi kalau di atasnya dia mau gitu. Karena posisinya memang sudah posisi ada di project ini gitu maksudnya. Oke, eh, ini udah berhasil untuk website kita yang ini. Nah, sekarang tugas kita adalah mengonlinekan website kita ke GitHub. Nah, teman-teman tinggal masuk ke GitHub-nya. Oke, kemudian setelah itu nanti teman-teman bikin repository aja. Misalkan new repository, website project satu misalkan. Kemudian deskripsi, ini adalah website tugas akhir, ini web design.
Universitas Savin Pati. Ini readme file di checklist aja, create repository. Kemudian teman-teman bisa upload websitenya. Kita add file, upload file, terus filenya. Tadi di portofolio, kita masukin semuanya. Oke, kemudian, oh ya, ini belum masuk untuk gambarnya. Saya cek lagi di sini. Nah, ini saya beginiin aja, drop aja. Jadi gambarnya supaya masuk semuanya, oke. Ini sudah masuk untuk gambarnya. Kemudian setelah itu saya commit change. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai ini sudah masuk semuanya. Ada index, style, sama IMG. Kemudian ini kita setting. Setelah setting, nanti teman-teman klik page. Di page ini kita akan branch-nya kita arahkan ke main. Kemudian ini kita save. Oke. Nanti tunggu beberapa saat. Butuh waktu. Nanti untuk websitenya akan terpublish ya. Nanti akan muncul linknya di sini. Kita tunggu aja. Biasanya butuh waktu emang. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Your site is live at ini. Kita visit aja websitenya. Nah, sudah berhasil. Ini sutrisnosoekarno.github.io/website project 1. Sini home tentang saya, kemampuan, project. Ini tinggal saya klik. Ini info-info. Nanti teman-teman silakan dibuat seperti ini untuk website Parallax. Kemudian pakai Bootstrap, HTML, dan CSS. Semoga bermanfaat untuk tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.